Selamat datang kembali dalam perkuliahan analisis real lanjut MA5031. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang barisan dan deret fungsi. Secara khusus kita akan melihat tentang deret fungsi dan kekonvergenannya. Mari kita melihat pertama kali tentang definisi deret fungsi. Nah, misalkan fj adalah fungsi dengan domain S untuk setiap j bilangan asli, dan bentuk saya ini adalah sebagai deret fungsi, sedangkan Sn jumlah parsial fungsinya, jumlah parsial dari deretnya, ditulis sebagai berikut. Jika limit Sn-nya ada dan berhingga, maka deret fungsinya dikatakan konvergen di X. Dalam hal lainnya, deretnya dianggap divergen di X. Oke ya, jadi konsep kekonvergenan dari deret fungsi persis sama dengan saya melihat kekonvergenan dari barisan jumlah parsial dari deretnya. Oke ya, ini persis seperti yang terjadi ketika kita bicara tentang kekonvergenan atau kekonvergenan deret bilangan real. Kekonvergenan deret bilangan real kita pandang sebagai kekonvergenan dari barisan jumlah parsialnya saja. Oke ya, kalau jumlah parsialnya konvergen, maka deret bilangan realnya konvergen. Dengan cara yang sama, kalau barisan jumlah parsial dari deretnya ini konvergen, maka deret fungsinya itu akan konvergen juga ke bilangan yang sama. Nah, berikut adalah definisi deret yang konvergen seragam. Misalkan saya punya deret ini adalah deret fungsi dengan domain S. Jika barisan jumlah parsial Snx konvergen seragam di S, maka deret fungsi kita katakan konvergen seragam di S. Jadi kekonvergenan seragam dari deret fungsi kita melihat dari kekonvergenan seragam dari barisan jumlah parsialnya. Dalam hal ini semua sifat yang kita peroleh dari subbab sebelumnya dapat kita gunakan. Sifat apa saja? Sifat kekontinuan. Sekarang kalau saya punya barisan jumlah parsial yang kontinu, barisan jumlah parsial dari deret yang kontinu, maka saya punya nanti deret fungsinya juga akan kontinu. Demikian juga untuk sifat-sifat keterintegralan dan keterdiferensialan seperti yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Oke ya, dan terakhir kita akan melihat tentang apa yang dinamakan dengan uji M-Weierstrass, M-test Weierstrass. Mari kita melihat buktinya. Ini misalkan fj adalah barisan dari fungsi-fungsi yang domainnya di S. Misalkan pula untuk setiap j bilangan asli, fj-nya itu setiap fjx terbatas di S untuk suatu konstan mj. Artinya fjx dalam tanda mutlak lebih kecil sama dengan mj untuk setiap j bilangan asli. Jadi kalau f1 ya lebih kecil sama dengan m1. F2 ya lebih kecil dari M2 dan seterusnya. Dan kalau saya punya deret bilangan real MJ-nya ini juga kurang dari tak hingga, maka deret dari FJ ini akan konvergen seragam di S. Akan konvergen seragam di S. Mari kita melihat buktinya. Pertama, misalkan ini adalah ini, terbatas di S, dan konstanta, dan jumlahan MJ-nya ini juga terbatas. Oke, diberikan epsilon lebih besar dari 0, akan ditunjukkan bahwa FJ-nya itu adalah konvergen seragam. Oke ya, jadi pada akhirnya saya akan menunjukkan menggunakan Cauchy. Nah, misalkan barisan jumlah parsial dari ini adalah Tn. Jadi barisan jumlah parsial adalah Tn. Jadi M1, M2, M3, M4 sampai Mn itu adalah Tn. Karena barisannya konvergen, maka barisan jumlah parsial Tn ini pasti adalah Cauchy. Artinya, terdapat K bilangan asli, sehingga untuk setiap bilangan asli P dan Q dengan Q lebih besar dari P dan lebih besar dari K, berlaku ini ya, TQ min TP kurang dari epsilon, atau ini jumlahan MJ, J dari P plus 1 sampai Q, itu kurang dari epsilon. Oke ya, sama saja ya. Nah, akibatnya kalau saya menggunakan P dan Q yang sama, barisan jumlah parsial Sn dari deret fungsi ini memenuhi SQ min SP-nya itu adalah ini. Dan jangan lupa, setiap Fj ini adalah Fp1, Fp2, Fp3, Fp4, sampai Fq. Dan tentunya ini akan lebih kecil sama dengan menggunakan ketaksamaan segitiga lebih kecil dari ini. Dan setiap Fj ini lebih kecil dari Mj. Dan saya punya MJ-nya ini Cauchy, jadi ini akan lebih kecil dari epsilon. Sehingga saya punya ini akan lebih kecil dari epsilon. Sehingga saya punya barisan jumlah parsialnya itu akan konvergen seragam. Karena dia tidak bergantung dari X-nya.
X anggota S ya. Jadi berdasarkan uji M-Weierstrass, kalau saya punya dia terbatas dan batasnya itu jumlahan deret dari batasnya itu kurang dari tak hingga atau konvergen, maka deretnya itu sendiri konvergen seragam di S. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teorema aproksimasi Weierstrass. Ini akan dibahas pada sesi berikutnya. Terima kasih.